Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba man syaa'a uqulan rashidah faqadathum ila ma huwa khairun lahum wa mana'athum minal wuqu'i fima fihi darar 'alaihim wa 'ala ghairihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika alladhi ba'athtahu khatama anbiya'ika wa rusulika wa ba'athtahu fi akhir zaman ba'athtahu bashiran wa nadhira faj'alna Allahumma ja'alna min ummatihi wa min atba'ihi wa mimman tamassaka bihadyihi wa man faza an yasira ala manhajihi fid dunya wa faza an yakuna ma'ahu fil akhirah. Fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: بعثت والساعة كهاتين فاستعدوا لها وأعدوا لها تقوى الله محبة الله ومحبة رسوله ولا تغفلوا كما نبهنا ربنا. اقترب الساعة واقترب الأجل ولا يزال الناس في غفلة معرضون. فاعلموا أيها الناس واسمعوا وتدبروا قوله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumaah rahimakumullah, Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan sebagaimana diikhrajkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau, dan diikhrajkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Dan beliau mengomentari bahwa hadis yang disampaikan dengan sanadnya dari Abu Musa ini sahih menurut syarat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Imam Ad-Dhahabi diam, tidak memberikan komentar tambahan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang didengarkan oleh Abu Musa al-Ash'ari: inna baina yaday sa'ah la harja. Sesungguhnya sebelum kiamat tiba terjadi haraj, kekacauan. Qila, ada yang bertanya ketika itu: ya Rasulullah, wa man haraj? Apa itu kekacauan tersebut? Qala al-qatl. Al-qatl, kata Nabi. Haraj atau kekacauan itu adalah pembunuhan. Pembunuhan
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila, ada yang bertanya ketika itu, ya Rasulullah, akthar mimma naqtul, apakah lebih banyak pembunuhan terjadi dari apa yang kita lakukan sekarang, dari pembunuhan yang kita perbuat? Inna la naqtulu kulla amin akthar min 70,000. Kita malah membunuh sekarang ini lebih banyak dari 70,000 orang. Apakah lebih banyak dari itu? Qala, apa jawaban Nabi kita? Innahu laysa biqatlikumul musyrikin. Yang dimaksud dengan pembunuhan di akhir zaman itu bukanlah seperti pembunuhan kalian terhadap orang-orang musyrik, walakin qatlu ba'dikum ba'dha, tapi pembunuhan yang terjadi antara sesama kalian. Di dalam riwayat lain dikatakan hatta yaqtulal jaru jarah, sehingga tetangga membunuh tetangganya, wa yaqtula akha, dan membunuh saudaranya, wa yaqtula ammah, membunuh pamannya, wa ibna ammi, wa dhata aqaribi, dan karib kerabatnya. Mendengarkan dahsyatnya peristiwa itu yang akan terjadi kelak, apa kata sahabat? Qalu, wa ma'ana uquluna yawma idin, ya Rasulullah, apakah masih punya akal kami ketika itu? Kenapa sampai seperti itu betul? Wa ma'ana uquluna yawma idin, apakah kami masih punya akal ketika itu? Qala innahu latunza'u uqulu ahli dhalika zaman. Nabi menjawab, sesungguhnya akal orang-orang di zaman itu telah dicabut. Wa yukhallif, dan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meninggalkan haba'an minan nas, manusia-manusia yang nilainya tak lebih bagaikan debu yang berterbangan. Yahsibu aktsaruhum annahum ala syai', banyak mereka menyangka bahwa mereka memiliki sesuatu, ada yang mereka miliki, mereka merasa hebat. Walaisu ala syai'in, padahal mereka tidak di atas apa-apa. Ini adalah salah satu fitnah akhir zaman yang diberitakan oleh Rasul kita. Pembunuhan, istighfar bidam, memandang ringan darah tumpah, permusuhan mudah tersulut, dan orang mempunyai emosi yang tinggi mengalahkan akal sehat. Ketika itulah bunuh-membunuh menjadi berita yang mudah saja terdengar. Nyawa tidak berharga, penyebabnya kadang tidak masuk dalam timbangan akal kita. Hanya persoalan sepele, persoalan kecil, masalah remeh, malah memicu pertikaian yang mengakibatkan nyawa melayang. Wahai kaum muslimin, kalau kita beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengimani kebenaran risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba jadikan berita tadi sebagai kacamata untuk kita melihat kondisi yang kita alami dan kita rasakan saat ini. Setelah itu jawab dengan jujur, apakah yang disampaikan oleh Nabi itu terjadi atau belum terjadi? Terlihat atau belum terlihat? Kalau jujur kita
melihat dan jujur kita menjawab, kita akan berkata, sadaqa nabiyuna, benar Nabi kita. Nah sekarang, setelah kesimpulan itu kita dapat, kita mengakui kebenaran informasi dan berita yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kita yakin beliau tidak berbicara berlandaskan hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan. Apakah ketika mendengar itu, kemudian melihat kondisi terkini, apakah kita akan hanya mengatakan benar engkau ya Rasulullah, atau kita akan tergerak untuk berbuat sebelum jauh terjerembab ke dalam persoalan yang seperti ini? Selagi bisa, tariklah kaki surut ke belakang. Merenunglah wahai kaum muslimin, apa yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari demi hari semakin nyata di hadapan mata. Untuk apa dahulu diingatkan kita oleh Nabi? Kenapa begitu banyak berita dan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah tentang peristiwa yang akan terjadi setelah beliau tiada, yang merupakan fitnah untuk umat ini? Maksud yang nyata yang bisa kita tangkap adalah agar umat ini waspada, agar umat ini mawas diri. Bukan berarti menyerah dengan apa yang diberitakan itu, agar umat ini segera mengantisipasi. Dikatakan orang, kenapa begitu gampang membunuh hari ini? Ada dua faktor. Yang pertama adalah kerakusan terhadap dunia telah menjadi suatu yang merajalela di setiap hati orang. Semua orang ingin mendapatkan dunia yang terbatas ini untuk memenuhkan nafsu yang tidak akan pernah kenyang. Kita mengejar yang terbatas jumlah, tidak bisa memenuhi kehendak setiap orang. Karena inilah dunia, nikmatnya terhingga, persediaannya terbatas, jatahnya tidak meliputi seluruh insan. Ada yang mendapat, ada yang tidak mendapat. Ketika berpacu, ada yang bisa menjangkau, ada yang tidak menjangkau. Nah, coba bayangkan, dengan kondisi persediaan di dunia yang terbatas itu, kita akan buat puas yang ada di diri kita yang tidak pernah kenyang, yaitu nafsu. Apa yang terjadi? Akan terjadi sikut menyikut, akan terjadi persaingan yang tidak sehat, dan ujungnya ketika ketidakpuasan itu meledak, maka ringanlah tangan menghilangkan nyawa orang lain, dan remeh nilai darah yang tertumpah. Salah satu tanda akhir zaman itu adalah istighfar biddam. Badiru bil a'mali sittan, kata Nabi. Segeralah kalian berusaha, berpacu dengan 6 hal. Di antara yang 6 itu adalah istighfar biddam, memandang enteng darah yang tumpah. Apa faktornya? Rakus. Faktor
Faktor yang kedua adalah da'ful uqul, lemahnya akal. Sebagaimana pertanyaan sahabat di dalam hadis tadi, ma'ana uquluna yawma idin ya Rasulullah, apakah akal masih ada bersama kami ketika itu ya Rasulullah? Kalau kita syarahkan hadis itu, apakah masih punya akal orang bisa membunuh saudaranya sendiri, pamannya, kerabatnya? Hari ini itu yang terdengar. Ibu seperti kehilangan rasa sayang membunuh anak. Anak kehilangan rasa tega sehingga membunuh orang tua. Antar saudara berebut warisan dan berbagai macam barang yang diacungkan. Antar kerabat. Belum lagi antar kelompok. Begitu ringan saja perbuatan yang telah dinyatakan sebagai dosa besar di dalam syariat ini, ringan saja dibuat oleh orang. Bahkan setelah mati pun tidak puas, dicincang, dipotong 6, 8 seperti ayam potong. Kita bertanya, apakah orang itu masih punya akal? Sahabat juga bertanya dahulu, wa ma'ana uquluna, apakah waktu itu masih punya akal ya Rasulullah? Kata Rasul, tunza, dicabut akal orang di zaman itu. Apa maknanya? Akalnya tidak lagi ada pada diri mereka. Otak ada, tapi akal telah hilang. Padahal akal itulah yang merupakan timbangan anugerah yang paling berharga, yang melebihkan kita dari binatang, yang melebihkan kita dari yang melata yang lainnya. Tetapi walaupun telah begitu keras Nabi mengingatkan kita, tunza'ul uqul ahli zaman, ahli dzalika zaman, wa yukhallafu haba'un minan nas, dan yang tinggal hanyalah orang-orang yang bagaikan debu, tidak ada nilai. Keras peringatan Nabi. Tapi yang jadi tanda tanya kita, kok seperti itu juga umat yang mengaku Muhammad sebagai Nabi? Kata orang penelitian, dasain dan dasolennya tidak pas. Semestinya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terjerembab lagi ke masalah ini. Kenapa? Peringatan sudah lama datang, tertulis, tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Mestinya, idealnya, seharusnya umat Islam tidak masuk lagi di dalam perangkap itu. Tetapi kenyataannya, antara yang seharusnya dengan kenyataannya berbeda. Malah itulah yang dimanfaatkan oleh musuh hari ini. Pertikaian, pertengkaran, umat diadu satu sama lain. Celah itulah yang dimanfaatkan oleh musuh. Seperti yang terjadi di berbagai tempat hari ini. Kalau ada orang yang ingin meluruskan amalan, yang ingin mengembalikan kita kepada Quran dan Sunnah, sekelompok orang melabelnya itu kelompok Wahabi. Terjadi pertikaian, terjadi rebutan masjid, terjadi berbagai macam. Dan kalau tidak hati-hati, akan mengarah kepada saling menumpahkan darah antara umat yang sama-sama bersyahadat. Itulah yang diinginkan oleh Syiah, itulah yang diinginkan oleh kaum musyrikin, itu yang diinginkan oleh Nasrani dan Yahudi.
Wahai kaum muslimin, mari kita kembalikan akal kita. Kita kembalikan rasio kita kembali. Apakah tidak ngeri kita mendengarkan penyesalan kaum musyrikin, orang-orang kafir di dalam surat Al-Mulk yang saya bacakan di awal khutbah tadi, wa qalu law kunna nasma'u wa naqil. Kalau seandainya kami mendengar dan mengakali, mempergunakan akal kami, au naqil, ma kunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Tapi apa jadinya lagi kalau sudah pakai jikalau begitu? Sudah menjadi penduduk neraka, kelak baru sadar. Semestinya sekarang kesempatan kita masih ada. Jangan menyesal seperti kaum musyrikin itu. Kalau seandainya kami nasma, kami mendengar, au naqil, kami mempergunakan akal kami, ma kunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan menjadi penduduk neraka. Nah, kesempatan itu belum terlambat. Mari kita ambil peringatan Rasul itu sebagai renungan, agar jangan mudah saja menyeret perbedaan, pertikaian, atau mungkin permusuhan. Kalau kan terjadi di antara kita sesama umat tauhid, jangan mudah tersulut untuk saling menghancurkan, saling membunuh satu sama lain. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan itu di dalam Al-Quran. Wa la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi faddalana 'ala al-malaikati bil 'ilmi wa ja'ala al-'ilma manatuhu al-'aqla, faman ista'mala 'aqlahu fata'allam fayakunu insya'Allah minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, inna Allah subhanahu wa ta'ala قد قال في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العظيم. Di dalam surat Al-Furqan ayat 44, Allah berfirman, am tahsabu, ataukah kamu menduga, anna aktsarahum, bahwasanya kebanyakan mereka itu yasma'un, mendengar, atau kebanyakan mereka itu yaqilun, mempergunakan akal mereka. Inhum, mereka itu tidak lebih hanyalah illa kal an'am, bagaikan binatang, bal hum adallu sabila, bahkan lebih sesat jalan daripada binatang. Kepada siapa ayat ini tertuju? Kalimat kal an'am itu al-kuffar wal musyrikin, orang-orang kafir
dan orang-orang musyrik. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mempergunakan akal sehat, yang mencampakkan akal mereka. Mereka perturutkan nafsu kebinatangan mereka. Mereka lakukan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Binatang pun tidak mau melakukannya. Hari ini, apakah ada manusia yang seperti itu? Tidak sedikit. Binatang saja tidak suka sejenis. Di hari ini ada manusia yang suka sejenis. Jeruk makan jeruk. Dan dibolehkan oleh aturan negara yang dikatakan sebagai bapak demokrasi, yang membuat banyak tokoh di negeri muslim menjadi tercengang kalau mendengarkan namanya, Amerika. Ayam saja tidak suka jantan sama jantan. Tapi ada manusia di belahan dunia sana yang suka seperti itu. Berarti kan lebih parah dibandingkan binatang. Yang kita khawatirkan adalah ketika perangai-perangai seperti itu menyelusup, di balik kekaguman dan butanya sebagian umat Islam melihat kemajuan mereka di satu sisi, sehingga ditelan saja semua yang datang dari sana. Dan malah dengan alasan kebebasan, hak asasi, di negeri yang mayoritas muslim ini mulai menggeliat pula itu. Dan bibitnya sudah ada. Pernah kita mendengar bahwa kelompok waria mendukung salah satu calon presiden. Nah, wahai umat Islam, apakah ini bukan ancaman untuk negeri ini? Apakah ini tidak perlu dikhawatirkan untuk generasi kita yang akan datang? Entahlah, apakah seluruh umat Islam merasakan beratnya tantangan ke depan dan beratnya ancaman untuk generasi yang akan kita tinggalkan. Tapi saya mengingatkan melalui mimbar ini, kalau lalai kita hari ini, tidak mawas diri kita di hari ini, berarti kita membiarkan generasi yang akan datang hilang. Kita biarkan suatu yang buruk mendekat kepada anak cucu kita. Dan itu telah dimulai sedikit demi sedikit. Mulai terlihat mereka mulai menampakkan diri dan berani mengatakan bahwa mereka harus diberi hak pula untuk hidup, untuk menjalankan prinsip mereka. Harus dihormati hak mereka sebagai manusia. Padahal di dalam Islam, orang seperti itu adalah manusia yang sakit, yang perlu diobati, bukan dilestarikan dan dibuat kontes-kontes untuk mereka. Kemana akan? Ada satu hal yang menjadi tanda tanya saya di kota ini juga. Pergaulan anak muda sudah sulit dikontrol. Kafe-kafe malam hari sampai jam 12 malam masih saja dihuni oleh laki-laki dan perempuan, entah apa hubungan mereka.
tapi diam. Tingkat narkoba di kota ini saya baca sudah nomor 2 di Sumatera Barat. Menyebar. Penyakit AIDS juga menyebar di Sumatera Barat ini. Dan tidak terkecuali di kota kita. Apakah kita masih punya akal sehat untuk diam saja? Wahai penguasa negeri, wahai wakil rakyat, wahai para ulama, wahai umat Islam, diamnya kita terhadap kebatilan akan membuat batil itu melenggang masuk ke rumah kita dan ke kamar kita masing-masing. Diamnya kita. Saya himbau penguasa, pemimpin, wakil rakyat, para ulama, pemuda, umat Islam keseluruhannya. Kalau kita biarkan saja, kita permisif, biarlah. Kan cuma sebegitu. Dari sebegitu ditambah sebegitu. Akhirnya ketika orang yang tahu yang batil diam, maka yang batil akan menganggap dirinya benar. Kenapa? Tidak ada yang menegur. Itulah yang dikatakan oleh ulama di dalam hikmah mereka, idza sakata ahlul haqqi, apabila orang yang benar diam, maka orang ahlul batil tahayyal annahu alal haqq. Orang yang batil mengira bahwa mereka lah yang benar. Mari kita kembalikan akal kita. Kita kembalikan rasio kita kembali. Mari kita berfikir ke depan jauh. Bukan hanya sekedar kondisi kita hari ini. Karena apa yang kita buat hari ini adalah untuk kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Jangan hanya berfikir mewariskan harta. Tapi yang akan kita wariskan adalah akhlak. Yang akan kita wariskan akidah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Ketika di akhir hayatnya dia berkata, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelahku? Yang akan kita wariskan rezeki yang halal, bukan rezeki dari hasil yang haram. Coba tiru apa doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Dengan syarat, apa kata Allah? Apabila beriman mereka dengan Allah, akan diberikan. Tapi kalau tidak, mereka tidak akan mendapatkan itu. Nah, berarti ada yang telah hilang, yang tidak bisa kita wariskan kalau kita diam saja melihat semua ini. Baik kaum muslimin, kita diberikan oleh Allah banyak potensi. Ada potensi akal, ada potensi hati, ada syariat yang memandu kita. Kita mayoritas muslim di negeri ini. Kalau lalai juga kita, tidak ada lagi yang perlu dicerca dan dicaci melelehkan diri kita sendiri. Benar nanti apa yang dikatakan oleh syaitan di neraka, ketika orang yang masuk neraka mencela-celanya, la talumuni, jangan aku yang kalian cela-cela, kata syaitan. Lumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Renungkanlah wahai jamaah Jumat rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم متعنا بعقولنا واجعلها دليلا لنا إلى رضاك وجنتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة لما تحبه وترضاه اللهم اجعلهم هداة مهتدين اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم اللهم حبب إليهم الأخيار والصالحين الذين يذكرونهم إذا نسوا ويعينونهم إذا ذكروا ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر أكبر أقم الصلاة